untuk menegakkan demokrasi di Indonesia, untuk memperjuangkan pemerintahan yang bersih dari KKN, tokoh-tokoh yang memperjuangkan agar rakyat Indonesia semakin baik. Nah, tadi kita bahas perkembangan situasi yang semua bicara, termasuk Mas Amin, tokoh reformasi, Jenderal Pak Harto, Komandan Marinir 98, Letnan Jenderal. Kalau Pak ini nggak ikut dulu, Pak Harto, jangan-jangan Pak Harto nggak jatuh. Namanya sama. Ya. Jenderal Sunarko, mantan Komandan Danjen Kopassus. Ya. Yang lain-lain saya, Pak Marwan, Pak Safril, siapa lagi? Pak Rizal juga, siapa lagi? Ya Mas Asmito yang dulu khusus spesialis artikel BLBI, bekas menjabat di Departemen Keuangan, mahasiswa, wakilin BEM, Pak juga, ya. Nah, kenapa kami datang ke KPK? Karena 25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini kok malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Saya melaporkan perkara dugaan korupsi, kolusi nepotisme, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga instan. Dan sebetulnya laporan ini ditujukan kepada KPK ini untuk melaporkan bahwa Presiden dugaan kuat menerima gratifikasi dan suap, tapi gratifikasi dan suap itu diberikan melalui anak-anak. Dan gratifikasi itu bentuknya macam-macam, termasuk misalnya saham, termasuk misalnya bahkan jabatan tertentu, karena ada kaitannya dengan pengangkatan duta besar di Korea Selatan waktu itu, lalu kemudian sekarang menjadi wakil pres. Dan ini tidak kemudian diselesaikan oleh KPK. Jadi saya kira ini waktunya, momentum penting kita mengakhiri seluruh praktek koruptif yang merajalela ini. Karena rakyatnya pada akhirnya dirugikan. Jaksa Agung ancam miskinkan koruptor karena penjara saja belum cukup. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengancam memiskinkan koruptor dengan mengejar aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang telah merugikan perekonomian negara. ST Burhanuddin mengatakan cara yang dapat dilakukan tidak hanya melalui upaya represif dengan hanya memasukkan para pelaku ke dalam penjara. Menurut dia, diperlukan upaya yang lain, yakni penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan mampu mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Yang perlu menjadi perhatian, paradigma penegakan hukum pemberantasan korupsi selama ini masih terjebak dengan bagaimana memasukkan pelaku ke penjara. Padahal dengan memasukkan pelaku ke penjara saja belum cukup mengubah kondisi Indonesia agar bebas dari korupsi, kata ST Burhanuddin saat memberikan kuliah umum Son of Justice Road to Campus dengan tema Demi Indonesia Tanpa Korupsi yang diselenggarakan oleh Jaksapedia di Universitas Airlangga, Surabaya, Ahad 27 Agustus 2023. Dikutip dari keterangan resmi, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengancam memiskinkan koruptor dengan mengejar aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang telah merugikan perekonomian negara. ST Burhanuddin mengatakan cara yang dapat dilakukan tidak hanya melalui upaya
represif dengan hanya memasukkan para pelaku ke dalam penjara. Menurut dia, diperlukan upaya yang lain, yakni penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan mampu mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Yang perlu menjadi perhatian, paradigma penegakan hukum pemberantasan korupsi selama ini masih terjebak dengan bagaimana memasukkan pelaku ke penjara. Padahal dengan memasukkan pelaku ke penjara saja belum cukup mengubah kondisi Indonesia agar bebas dari korupsi, kata Istri Burhanuddin saat memberikan kuliah umum Son of Justice Road to Campus dengan tema Demi Indonesia Tanpa Korupsi yang diselenggarakan oleh Jaksapedia di Universitas Airlangga, Surabaya, Ahad 27 Agustus 2023. Dikutip dari keterangan resmi, Jaksa Agung Istri Burhanuddin mengancam memiskinkan koruptor dengan mengejar aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang telah merugikan perekonomian negara. Istri Burhanuddin mengatakan cara yang dapat dilakukan tidak hanya melalui upaya represif dengan hanya memasukkan para pelaku ke dalam penjara. Menurut dia, diperlukan upaya yang lain, yakni penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan mampu mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Yang perlu menjadi perhatian, paradigma penegakan hukum pemberantasan korupsi selama ini masih terjebak dengan bagaimana memasukkan pelaku ke penjara. Padahal dengan memasukkan pelaku ke penjara saja belum cukup mengubah kondisi Indonesia agar bebas dari korupsi, kata Istri Burhanuddin saat memberikan kuliah umum Son of Justice Road to Campus dengan tema Demi Indonesia Tanpa Korupsi yang diselenggarakan oleh Jaksapedia di Universitas Airlangga, Surabaya, Ahad 27 Agustus 2023. Dikutip dari keterangan resmi,